Ya, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami kembalikan kepada Bapa di sorga. Terima kasih untuk pemeliharaanmu sepanjang hari ini. Dari pagi sampai malam ini Tuhan sudah menjagai kami. Tuhan sudah memberkati kami tetap sehat, kami kuat, kami masih bisa melakukan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, saatnya malam ini kami mau belajar. Tuhan berkati internet yang kami pergunakan agar supaya tidak ada gangguan satupun. Berkati juga hambamu, Bapak Bambang, bahan akan mengajar kami malam ini. Biarlah urapan, hikmat, pewahyuan dari Tuhan turun atas hambamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Makasih, Pak Ferry. Mas Amir. Ya, saya tidak bosan-bosan untuk membuat pengertian kepada kita bahwa hidup kita ini adalah segitiga ini, segitiga kalau kalau kita buat bendera itu benderanya Israel itu kan. Ya, jadi hidup kita adalah hidup yang menjadi seorang kepemimpinan. Tapi dalam kepemimpinan di sisi yang lain kita menjadi orang yang mengelolanya. Kita mengelola manajemen ya, mengusaha, mengkoordinir. Ada organisasi, ada perencanaan di depan kita. Mengusahakan ya, mengusahakan dan memelihara. Dengan jalan apa? Dengan jalan kita produktif. Produktif itu bekerja, yang disebut zaman sekarang itu kinerja. Kinerja. Nah, apa hubungannya dengan roh, jiwa, tubuh kita? Ya, karena kita ini makhluk roh. Makhluk rohani ya, gambar dan rupa Tuhan itu ya. Kemudian jiwa kita punya pikiran, perasaan, kehendak, dan ada dalam tubuh kita. Tubuh kita itu adalah rumah Tuhan, rumah Allah, yang dipakai untuk senjata kebenaran. Roma 13 dibilang kan. Nah, jadi inilah menjadi pengetahuan ya sebenarnya ya, ilmu pengetahuan dalam dunia ini ya, kepemimpinan. Kita sebentar lagi pilpres, kemudian manajemen ya, banyak manajemennya, manajemen perusahaan, manajemen banyak sekali manajemennya ya, kita bekerja. Nah, itu untuk mengingatkan kepada kita semuanya. Nah, hari ini kita belajar tentang lanjutan tentang total quality management. Ya, kita dulu. Total quality management gereja. total quality management, total. Artinya kalau total itu utuh. Total, kalau matematika itu dijumlahkan jumlah. Tapi kalau manajemen maka disebut dengan total kualitas, total quality management. Salah satu cara yang digunakan dalam proses perbaikan untuk mencapai suatu hasil yang baik. Dulu waktu saya belajar S1 kehutanan itu kami belajar tentang pengendalian mutu. Nah, tahukah kalau di dalam teologi kualitas itu sama dengan
kemuliaan, ya, kemuliaan, kualitas. Nah, jadi total quality management itu berasal merupakan suatu usaha yang menggunakan untuk proses perbaikan guna mencapai suatu hasil yang baik. Jadi ada standar yang dibuat untuk mencapai kualitas itu, ya, dalam suatu produk, ya. Makanya kalau kita pernah nonton orang memproduksi HP misalnya, sampai menghasilkan itu yang disebut dengan proses total quality management sampai dia dipasarkan ke konsumennya. Nah, itu yang disebut total quality management. Nah, kalau begitu, apa hubungannya total quality management itu dengan gereja? Dengan gereja, ya. Kita sudah paham gereja bicara tentang organisasi, gereja berbicara tentang secara rohani, ya, yang keluar itu kaleo, ya, dari kegelapan menuju terang yang ajaib, gitu, ya. Nah, jadi itulah total kualitas manajemen dan dalam gereja, ya, dalam gereja. Nah, mari kita lihat apa prinsipnya atau unsur pokok dalam pelayanan gereja. Nah, pertanyaannya ada kepuasan pelanggan. Ya, pelanggan berarti apa itu pelanggan? Kalau itu bicara tentang perusahaan, ya, tentang customer, pengguna. Nah, kalau kita berbicara tentang gereja sebagai eklesia, maka apa itu pelanggannya? Kira-kira pelanggannya apa itu? Pertanyaannya, ya. Atau gereja sebagai organisasi, ya, pelanggannya. Nah, di sini dikatakan sasaran utama harus dicapai karena TQM itu konsep kualitas suatu produk tidak lagi tergantung pada kesesuaian dengan spesifik tertentu. Kualitas sebuah produk itu ditentukan oleh pelanggan. Makanya banyak orang berkata bahwa pelanggan itu apa, ya, kalau kita buat adalah raja, istilahnya, ya, raja yang harus kita layani. Nah, tahukah total quality manajemen itu menjadi tujuan utamanya adalah kepuasan pelanggan. Makanya diukur, misalnya pemerintah kita sekarang, misalnya diukurlah kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, dalam ilmunya itu ada dikasih survei kepuasan kinerja pemerintah. Jadi kalau begitu kita sebenarnya bisa mengetahui kepuasan misalnya jemaat yang kita layani, misalnya. Itu adalah sesuatu yang tujuan dari total quality management dalam gereja. Jadi kepuasan pelanggan, kepuasan pelayanan, kepuasan misalnya dalam gereja ada jiwa yang baru misalnya, atau kalau ada jemaat yang bermasalah, bagaimana gereja atau para pemimpin memberikan jalan keluar dari masalah jemaat itu misalnya. Ya, jadi itu yang pertama. Jadi prinsip dan unsur pokok
dalam pelayanan gereja itu. Ya, total quality manajemennya. Nah, yang kedua, respect terhadap setiap orang. Karyawan seutama harus dipahami konsep kualitas satu produk tidak lagi tergantung pada kesesuaian dengan spesifikasi tertentu, tetapi kualitas sebuah produk itu ditentukan oleh pelanggan, respect setiap orang. Ya, dalam jemaat misalnya, adakah kita saling saya sudah awal dulu, kenapa di dalam jemaat itu diajarkan kata saling menghormati, saling melayani. Itu sebenarnya salah satu total quality manajemen kita dalam gereja, yaitu respect terhadap setiap orang. Makanya di dalam gereja diajarkan misalnya tentang karakter kita, kerendah hati, saling peduli, adalah sesuatu yang untuk memuaskan banyak orang maksudnya jemaat gitu, yang disebut di sini dalam istilah pelanggan. Ya, pelanggan. Ya, pelanggan itu adalah sesuatu kalau dia disenangkan, maka dia akan datang kembali. Ya, sama seperti kita punya apa istilahnya? Kalau makanan itu enak, kita bisa promosikan itu kepada orang lain. Karena makanan di situ enak, kan? Nah, itu maksudnya respect terhadap setiap orang yang saya datang. Ya. Nah, kemudian TKM itu adalah total quality management, itu juga adalah berdasarkan fakta. Ya, jadi kita mengambil keputusan harus berdasarkan fakta. Bukan sekedar ada perasaan, tidak dalam perasaan. Makanya kita misalnya sebagai pelayan Tuhan tidak boleh kita mengiyakan kalau ada orang yang datang ke kita sebagai pelayan misalnya. Lalu kita membenarkan orang yang datang itu, kemudian kita buat yang lain seperti bersalah. Tidak, kita berdasarkan fakta. Makanya Paulus bilang, kalau orang yang bersalah kamu tegur dia, ya, dengan empat mata. Ya, itu berdasarkan fakta, ya. Kemudian kalau dia tidak bertobat, panggil jemaat. Ya, seperti itu, ya. Nah, jadi itu manajemen total quality management. Jadi berdasarkan fakta yang ada. Ya, kemudian ada perbaikan yang terus berkesinambungan untuk mencapai keberhasilan, ya, secara sistematis. Nah, kalau kita belajar tentang misalnya evaluasi perbaikan di sana sini dalam manajemen gereja, ya. Jadi dalam hidup kita adalah hidup yang dalam pelayanan harus berdasarkan fakta. Jadi kita tidak mengarang-ngarang dalam kita bermanajemen dalam gereja. Kenapa kita mengajarkan tidak boleh gosipin orang dalam gereja, tidak ada istilahnya tidak menghakimi orang. Oke, itu namanya fakta. Dalam setiap keputusan harus kan berdasarkan data, bukan sekedar perasaan. Ya. Nah, kemudian dalam total quality management itu kita ada yang disebut dengan siklus PDCA, itu plan, do, check, act, ya, perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan, hasil, dan tindakan. Dari
Dari manakah kita tahu mengelola? Dari kita berencana, dalam perencanaan kita. Oke, kemudian dalam rencana itu kita menjadi orang yang dalam manajemen gereja kita menjadi orang yang melaksanakan eksekutifnya, ya, eksekutornya. Nah, kemudian ada di dalam kita menjadi ceknya. Kemudian ada hasilnya. Nah, dalam kinerja itu ada yang disebut dengan input, output, income, outcome, income. Ya, itu dalam proses yang dipakai di dalam total quality management gereja. Ya. Nah, dalam siklus PDCA itu maka dipakailah ada istilah dengan delegasi, ya, perencanaan, pelaksanaan, cek apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan, dan itu ada delegasi, ya, dan kepemimpinan yang tidak dari pimpinan yang tidak dari manajemen senior. Jadi maksudnya tidak ada istilah yang senior, yang lebih dulu, yang lebih apa. Nah, dalam total quality management, dalam siklus ini kita harus paham ada plan, ada perencanaan. Nah, makanya dalam salah satu kelemahan kita bergereja dalam berorganisasi adalah ini, plan, do, cek hasil dan tindakan ini. Nah, jadi kemudian kita menjadi orang yang harus ada tim mania kita, ya. Kemudian ada proses penyebar luasan, ya, menyebar. Itu kalau disebut dengan istilah yang kemarin dalam misi, ya, itu maksudnya tim mania, penyebar luasan, ya. Nah, kemudian kita menggunakan pendekatan yang terbatas dan dogmatis, ya. Jadi proses PDCA itu menjadi sangat penting dalam manajemen kita dalam bergereja, dalam hal ini organisasi, ya, dalam organisasi. Tapi itu bisa di dalam eklesia, dalam kaleo juga, ya. Nah, kemudian empowerment sebagai bersifat prematur dalam kita, ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Kalau mau ada pertanyaan langsung saja, ya. Bisa ditanya. Izin Om, izin bertanya Om. Ya. Kalau dalam dunia marketplace seperti bank itu kan, yang kalau item yang untuk mereka melakukan quality manajemen itu supaya bagus kan ada S3. Salah satu itemnya itu senyum, sapa, dan salam, ya kan Om. Di situ mereka coba memberikan perhatian dan yang terbaik buat customer, Om. Kalau di gereja itu apa aja kira-kira item yang kita harus perhatikan untuk fungsi quality management tadi, Om? Total quality tadi, faktor-faktor apa di gereja itu manajemennya yang kita perlu kontrol supaya
customer kita baik sebagai jemaat pemula, jemaat yang sudah ini, sehingga mereka menjadi MLM, menyebarkan tentang kualitas gereja kita dari mulut ke mulut, Om. Terima kasih, Om. Ya, itu yang disebut dengan kita mengusahakan memelihara, ya, fungsi daripada manajemen, ya. Lakukan itu adalah tim. Jadi semua jemaat itu gitu loh, tim mania namanya. Dia semua jemaat harus mengerti itu, bahwa kalau kita bank itu kan sebenarnya dunia itu mengambil sistem daripada apa yang ada dalam Alkitab sebenarnya, ya. Senyum apa tadi 3S itu atau S3 itu, senyum sapa salam, senyum sapa sabar. Senyum sapa salam sabar. Oh, senyum sapa sabar salam. Oh, itu S4 itu. Udah dokter Ya. itu, the profesor. Apapun namanya, itu sebenarnya yang ini, yang siklus ini, ya. Makanya dalam gereja itu tidak gampang. Kenapa tidak gampang mestinya? Karena dalam gereja itu kan tidak ada istilah dapat gaji. Kita betul-betul melayani, berkorban. Ya, itu yang disebut dengan pelayan. Nah, kalau itu dilatih, itu di dalam misalnya di dunia perusahaan, di dalam bank itu harus dilatih banyak pelatihannya. Itu yang disebut dengan do, lakukan, ya, pelaksanaannya, melaksanakannya. Ya, sama seperti kita di gereja, kita ada penerima tamu misalnya. Ya. Ada penerima tamu yang harus kita latih juga, ada senyum dia, salam, apa dia sapa gitu. Ya. Ya, itu yang disebut dengan do. Ada perencanaannya, ada pelaksanaannya, ada pemeriksaannya, dan ada hasilnya yang dari tindakan kita itu, ya. Coba di dalam gereja kita manajemen itu, ya, dalam hidup kita. Oke. Nah, total quality management misalkan dengan sistem koordinasi kepada anggota, karena peningkatan kualitas bukan saja tanggung jawab bersama dan harus disesuaikan dengan keadaan, ya, termasuk misalnya lembaga gereja. Nah, karena total kualitas manajemen ini, misalnya saya mengerti kenapa saya baru paham, ya, bukan mengerti, paham dan baru mengerti kenapa Yesus itu mengambil 12 muridnya itu selama 3 tahun dia memuridkan, karena sistemnya karena Alkitab bilang dalam diri manusia itu kan ada yang tadi, ya, dia merasa hebat, dia bisa mengelola, dia bekerja keras, dan kemudian jangan-jangan ada dia yang berkata aku dekat dengan Tuhan. Macam-macam. Nah, kita bilang kan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Nah, itu bisa dilihat dari total quality manajemennya dalam gereja, dan itu tidak gampang. Sekali lagi, karena
kita membawa orang dari kegelapan menuju terang yang ajaib itu tidak menjadi gampang. Sama seperti yang sering kita katakan itu ya, kita khotbahkan mungkin di gereja, gampang bagi Tuhan untuk membawa Israel keluar dari Mesir itu ya. Tapi tidak gampang bagi Tuhan untuk mengeluarkan Mesir dari mentalnya Israel, orang-orang Israel. Makanya sedikit tidak ada makanan, tidak ada minuman, mereka bersungut-sungut, mereka ingat masa lalu mereka. Ya. Nah, itu tidak menjadi gampang untuk, makanya orang kalau bergesekan terjadi, dia pindah gereja, akhirnya tidak menjadi total kualitas dalam hidupnya. Dia tidak bisa menjadi tim mania, istilahnya, tidak bisa menyebar luaskan apa yang Tuhan mau dalam panggilan dalam suatu gereja, dalam pribadi ya, sebagai gereja itu ya. Nah, makanya total quality management itu dalam siklus PDCA tadi itu sangat penting, supaya kalau ada gesekan kita kembali ke situ, apa yang menjadi perencanaan kita, menjadi kesepakatan kita sebagai organisasi dalam satu tim ya. Makanya perlu kepemimpinan yang kuat di dalam menjalankan satu gereja, baik secara teologis maupun secara pengertian secara administrasi ya, organisasi itu ya, manajemen. Nah, itu total quality management gereja. Nah, seperti apa yang saya bilang tadi, dalam total quality management gereja itu ada gesekan. Nah, gesekan itu yang disebut dengan konflik dalam gereja. Ya, ada konflik-konflik yang bisa terjadi dalam kita bergereja. Nah, konflik adalah percekcokan, perselisihan, pertentangan yang disebabkan oleh adanya dua gagasan atau lebih, atau keinginan yang saling untuk menguasai diri sehingga mempengaruhi tingkah laku. Ya, jadi ada cekcok, ada perselisihan, ada pertentangan, adanya dua gagasan. Makanya dalam gereja penting yang tadi siklus PDCA itu, apa saja yang kita rencanakan tahun ini, plannya, kemudian kita lakukan, tidak, supaya kalau ada konflik, ada cekcok, kita kembali ke situ. Itu yang disebut dengan tadi total quality management kita. Nah, manajemen konflik ini itu terjadi. Makanya kenapa kita tadi dalam pendahuluan segitiga bintang itu ada roh. Kita mengasihkan buah roh, misalnya kasih, sukacita, apa saja, semua itu buah roh itu. Jiwa kita jangan pikirkan diri kita sendiri, pikirkan orang lain, kepentingan orang lain. Itu apa gunanya? Tuhan mengajarkan itu adalah menjaga supaya tidak terjadi konflik. Ya, kenapa kita harus berkualitas dalam hidup kita? Ya, makanya dosa adalah kehilangan kemuliaan, menyimpang dari tujuannya semula, dari tujuannya Tuhan semula kepada manusia. Ya, kata dosa itu salah satunya hamertia. Hamertia itu adalah menyimpang, meleset dari sasaran yang Tuhan mau kita sampai ke situ, tapi kita tidak sampai. Akhirnya kita menjadi orang yang tidak finishing well dalam hidup kita. Kenapa itu terjadi? Karena kita terjadi konflik dalam gereja. Ya, makanya tidak sembarangan
Kenapa sering kita, oh yang utama adalah menjangkau jiwa-jiwa, menginjil. Lalu terus kita dapat Injil, kita menginjil orang, dapat jiwa, lalu kita apain nih jiwa-jiwa ini? Gitu. Nah itu disebut dengan, pasti ada konflik, di dalam organisasi dalam satu gereja. Nah makanya konflik itu harus dikelola, di manajemen, dikelola dengan baik, ya. Makanya di dalam ada dalam diri kita ada kesabaran, ada intuisi, ada kita dengarkan Tuhan, kita mendengar Tuhan bagaimana caranya untuk menghadapi konflik. Contoh ya, ketika Salomo berhadapan dengan dua perempuan, dua ibu itu yang membawa anaknya, itu tidak gampang gimana menentukan siapakah yang benar-benar ibunya dari seorang anak itu yang mereka bawa berdua. Nah itu kenapa kita ada hikmat yang Tuhan beri kepada kita. Itu gunanya untuk apa? Untuk memanage, mengelola konflik dalam gereja kita. Nggak usah gereja, kita sebagai keluarga, suami istri misalnya. Apa yang kita bisa kelola supaya tidak terjadi cekcok, perselisihan, pertentangan, ya. Apalagi kalau suami istri, laki-laki banyak menggunakan pikirannya, istri banyak menggunakan perasaannya. Itu konflik, cekcok bisa terjadi dalam rumah tangga saja, gitu ya. Nah itu manajemen konflik. Kalau kita jadi konflik, maka tidak terjadi kualitas di dalam manajemen, dalam hidup kita. Terjadi konflik, akhirnya misalnya contoh orang pindah gereja, itu pasti ada konflik lagi, konflik terjadi lagi, karena itu yang dibawa, karena dia tidak bisa mengelola konflik itu dari dirinya sendiri, dan itu akan bisa menular kepada orang lain. Jangankan coba lihat di dunia ya, istilahnya dunia partai politik bisa konflik. Coba lihat gereja pun bisa jadi konflik. Contoh ya, kita banyak sinode nih. Seluruh Indonesia nih banyak sinode sekali. Orang sedikit, dia banyak jemaat lokal misalnya. Terus dihitung jumlah jemaatnya, kemudian dia buat sinode sendiri. Nah itu apa? Itu konflik dalam sinode. Nah makanya konflik tidak hanya terjadi di tengah-tengah lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan di pemerintahan maupun di swasta, tapi juga di lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan baik swasta atau lingkungan masyarakat, juga di lingkungan gereja, di mana dan apapun kita berinteraksi dengan orang lain, kadang interaksi satu sama lain. Itu yang Alkitab di Amsal bilang itu ya, manusia menegakkan sesamanya. Nah itu kenapa dalam gereja diajarkan kepada kita untuk kita dewasa, kedewasaan penuh. Alkitab bilang Efesus 4 ayat berapa itu, 13 ya. Orang dewasa adalah orang yang menguasai dirinya. Dia bisa mendengar orang lain, bisa rendah hati, dia bisa mengampuni, bisa meminta maaf ya pada orang jemaat yang lain, dan hidup rukun. Ya. Jadi konflik itu terjadi di mana saja kalau ada namanya orang, kecuali kalau udah sendiri saja. Ya. Siapa yang misalnya Paulus dan Petrus itu konflik, misalnya Paulus dengan siapa nih, Markus misalnya, itu terjadi konflik.
tapi mereka jadi orang yang dewasa. Akhirnya Paulus mengakui Markus itu penting buat pelayanannya dia juga. Itu maksudnya kita menghadapi pentingnya manajemen konflik dalam diri kita. Kenapa kita dahulu total quality management, total kualitas kita dalam gereja? Itu maksudnya karena kita menghadapi konflik dalam gereja. Kalau kita tidak menjadi manusia yang berkualitas, kita akan menjadi orang yang tidak mampu keluar dari konflik dalam diri kita, keluarga, pekerjaan, apalagi dalam pemerintahan, ya. Itu akan menjadi konflik dalam organisasi. Makanya kita menjadi orang yang bertumbuh dewasa, kita harus dipimpin Roh Tuhan, jiwa kita bukan jiwa yang memberontak, jiwa yang melawan, ya. Tubuh kita benar-benar kita jaga, ya, menjadi senjata kebenaran. Nah, itu yang disebut untuk menghadapi konflik dalam hidup kita sebagai gereja. Nah, kenapa konflik itu bisa timbul dalam kehidupan bergereja? Ada salah pengertian dari seseorang terhadap yang lain. Dari manakah kita salah pengertian sama lain? Karena kita penuh dengan ingin dihormati, ingin didengarkan, ya, ingin orang lain itu lihat kita, ya. Makanya dalam teori Abraham Maslow itu, ya, tidak cukup kebutuhan primer, sekunder, tapi juga aktualisasi diri kita. Nah, untuk mengaktualisasi diri itu orang menyampaikan idenya, gagasannya. Nah, kemudian orang lain juga menyampaikan ide, gagasannya. Nah, terjadi kalau kita tidak menjadi orang yang bisa mengelola dan kita tidak menjadi orang yang berkualitas dalam hidup kita, maka kita menjadi konflik satu sama lain. Nah, kalau konflik terjadi, maka yang terjadi adalah kelemahan, adalah kekerugian dalam kita gereja. Ada saja misalnya jemaat itu karena orang tidak bersalaman dengan dia pikir itu tidak mengasihi dia, tidak mempedulikan dia. Gitu. Ada banyak orang yang seperti itu. Coba bayangkan kita menjadi seorang hamba Tuhan yang konflik itu bisa timbul kapan saja. Nah, konflik timbul bisa juga karena adanya salah tafsir dari seorang terhadap yang lain. Kita bisa salah menafsirkan orang lain dalam hidup kita. Kita bisa membandingkan orang lain, ya, dalam diri kita. Nah, kemudian konflik juga timbul akibat karena kurang mengerti. Makanya perumpamaan yang dalam Matius 13 itu perumpamaan yang pertama yang diberikan Tuhan tentang benih yang ditaburkan itu, Alkitab bilang seperti ini. Benih yang ditaburkan di tepi jalan itu apa pengertiannya? Adalah firman Tuhan yang disampaikan itu tidak dimengerti oleh orang itu, dan kemudian roh jahat mengambilnya, merampasnya. Nah, coba bayangkan, sudah tidak ada firman,
dirampas lagi. Tetapi orang yang mengerti adalah orang yang mendengar tentang Injil Kerajaan Sorga itu dan mengerti, maka dia akan berbuah 160-30 kali lipat. Nah, kalau begitu, mengerti itu timbul dari mana? Dari dia belajar sebenarnya, dari belajar akan firman Tuhan. Menjadi apa istilahnya? Pintar. Pintar itu kalau kita lihat kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia itu adalah mahir, terampil, cakap, ya. Jadi kalau orang yang mengerti, maka dia menjadi orang yang tidak mementingkan, kalau saya bilang tidak egois dalam hidupnya. Nah, tahukah egois adalah akulah yang harus dilayani, bukan aku yang melayani orang lain. Nah, kemudian konflik timbul karena adanya pertentangan ide. Orang berpikir besar, Nyonya Roosevelt bilang, orang yang berpikir besar adalah dia membicarakan ide. Tapi orang yang berpikir kecil, dia berpikir dirinya sendiri. Tapi orang yang berpikir sedang, dia memikirkan peristiwa. Nah, kalau begitu, orang yang terjadi konflik dalam dunia adalah orang yang punya ide-ide dalam organisasi. Ya. Contoh, ketika ada 5.000 orang yang lapar itu. Nah, cerita itu ya, yang Yesus beri makan 5.000 orang itu. Dan Yesus berkata, kamu harus beri makan. Kamu harus beri makan lah itu. Orang sebanyak itu. Nah, murid-muridnya berkata, bagaimana kita bisa beri makan orang sebanyak ini? Maka yang mereka pikirkan adalah tidak mungkin. Nah, coba lihat Yesus memberikan sesuatu yang sangat hebat, sangat luar biasa adalah, coba ambillah tuh yang ada pada seorang anak kecil itu, ya, ambillah, ada pada dia roti dan ikan itu, dan bahkan itu, kalau coba bayangkan kalau itu Yesus tidak punya ide, hanya murid-muridnya yang berkata tidak mungkin kita memberi makan orang sebanyak ini. Nah, tahukah kita sebagai seorang pemimpin, kita bisa menimbulkan ide-ide kita seperti ini. Nah, orang-orang yang di sekitar kita berkata, nggak mungkin kita buat seperti itu, nggak mungkin kita seperti ini, nggak mungkin. Akhirnya kita bertentangan dan tahukah itu menjadi konflik dalam diri kita, dalam organisasi. Nah, itu yang Thomas Thala bilang. Jadi konflik timbul karena adanya pertentangan ide. Nah, apalagi kalau terjadi pertentangan ide tidak diselesaikan, dibawa ke tempat tidur, lalu pikir, lalu nggak bisa tidur. Apa yang terjadi? Tekanan darah bisa naik. Kalau tekanan darah naik, bisa marah-marah dengan istri, bisa marah-marah dengan anak. Dibawa ke kantor, marah-marah. Tahukah apa itu? Bisa terjadi karena adanya konflik
pertentangan ide. Itu sebabnya kenapa dalam hidup kita harus bertumbuh dalam kedewasaan, dewasa. Sugiyanto Wiryoputra bilang seperti ini, konflik bisa terjadi adalah keterbatasan sumber daya yang diperlukan bersama-sama. Ada keterbatasan sumber daya yang diperlukan. Ya. Menurut Bapak Ibu, apa sumber daya yang kita perlukan? Kalau saya bilang itu ada tiga M. Manusia yang berkualitas. Makanya Yesus itu memanggil murid-muridnya, dia ajarkan kerajaan sorga, dia ajarkan kerajaan sorga. Tahukah kenapa Yesus mengajar kerajaan sorga? Karena kerajaan sorga lah yang harus datang ke bumi ini, dan itu sudah datang. Karena datang, dia adalah raja. Ya. Jadi konflik bisa karena keterbatasan sumber daya. Kita ingin lakukan ini, oh terbatas. Manusianya tidak ada yang bisa lakukan. Kemudian M yang kedua adalah metodenya. Metodenya apa? Metodenya. Sumber daya ada, manusianya ada, tapi kita tidak tahu caranya. Untuk apa kita menyampaikan ide itu? Yang tadi ya, PDCA, plan, do, check out, itu hasilnya. Nah, M yang ketiga adalah money, uang. Nah, kita ada manusianya, kita tahu caranya, metodenya, tapi kalau kita uang, sering menjadi ribut kita, menjadi konflik. Jadi konflik dalam kita. Ya. Nah, kemudian adanya perbedaan tujuan. Ya, masing-masing di bagian dalam kita. Apa tujuan kita? Apa tujuan? Misalnya kita bergereja. Apa tujuan kita? Apakah kita sudah menetapkan tujuan-tujuan yang harus kita capai dalam hidup kita? Ya. Tujuan yang harus kita satukan tujuan kita. Makanya saya percaya kalau Tuhan itu punya tujuan bagi hidup kita. Ya, Tuhan punya visi dalam hidup kita. Kadang-kadang kita sendiri yang tidak tahu visi apa atau tujuan apa Tuhan berikan kepada kita. Nah, kemudian apa? Kita bisa terjadi konflik dalam hidup kita karena ada keterkaitan masing-masing kegiatan. Karena kita adalah tubuh memang. Ya, tubuh. Makanya tidak ada menganggap lebih, ya, tubuh yang lain menganggap dia penting. Tubuh yang senang menganggap dia rendah. Tidak. Tubuh sama. Ya. Nah, kalau kita masing-masing mempertahankan ide kita tadi atau ego kita, maka terjadilah konflik. Makanya ada keterkaitan masing-masing dalam kegiatan. Makanya jangan heran kalau ada satu panitia, ada saja orang yang panitia, aku mundur saja katanya. Karena aku usul ini, dana aku sekian, itu tidak tercapai. Nah, kayak gitu.
ada masing-masing. Ya. Katakan kalau di dunia politik itu dipakai dengan lobby-lobby. Itulah kegiatan masing-masing kegiatan. Makanya terjadilah korupsi, misalnya terjadi. Itu maka terjadi konflik kepentingan, ya, karena ada kegiatan bersama lain. Nah, konflik bisa juga terjadi karena ada perbedaan dalam nilai dan persepsi kita. Ada nilai-nilai yang kita tanam dalam diri kita, dan itu berhadapan dengan nilai-nilai atau persepsi orang lain di dalam satu organisasi dalam diri kita. Misalnya contoh, kita membiasakan diri kita kalau ada perintah kita segera untuk kita lakukan dengan pengertian, tentu dengan pengertian apa yang kita menjadi tugas tanggung jawab kita. Tapi ada aja orang lain yang nanti ajalah, atau jangan-jangan dia tidak kerjakan itu. Itu menjadi perbedaan dalam nilai-nilai. Ya. Misalnya contoh, ayo kita bekerja dengan kita jujur. Itu nilai. Ya. Atau kita memandang orang lain, persepsi kita terhadap orang lain bagaimana. Apakah hanya kita melihat orang lain itu dengan kekurangannya, kelemahannya, atau sebaliknya kita menilai diri kita sama seperti 10 pengintai itu, ya, melihat orang lain, dia menilai suku enak itu adalah raksasa, kemudian dia menilai dirinya itu adalah belalang. Itu nilai yang ditanam dalam diri mereka. Nah, coba kita heboh ketika debat capres itu, ya. Orang menilai satu orang pasangan dengan menilai pasangan yang lain. Itu perbedaan nilai, persepsi. Makanya terjadi konflik, polarisasi antara dukungan-dukungan. Makanya di dalam televisi ditampilkan saling menjatuhkan orang, kemudian saling mempertahankan dirinya. Itu adalah perbedaan nilai atau persepsi. Nah, kalau perbedaan itu tidak bisa dikelola, maka jangan heran bisa seperti ya hancur lah, maksudnya kehancuran terjadi. Ya, konflik itu pasti terjadi. Pertempuran, bisa pertempuran ide, bisa pertempuran senjata, itu perang karena ada perbedaan. Ya. Nah, kemudian gaya individualnya, gaya individunya. Apalagi kita dalam bergereja, 100 orang akan punya gaya yang 100 orang. Nah, makanya kita di dalam gereja kita harus tanyakan, kita punya visi ini. Ya, seperti contoh yang dulu ribut. Menteri-menteri tidak boleh punya visi menteri, yang ada hanya presiden punya visi. Itu maksudnya, supaya jangan sampai kita membawa gaya individu kita, gaya individual kita, dan itu dipaksakan kepada orang lain, gaya kita. Nah, kemudian kita menjadi orang yang bisa konflik karena ketidakjelasan dalam organisasi. Kita tidak jelas dalam organisasi kita. Nah, mari kita lihat
adanya konflik-konflik itu terjadi. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana sih kita menyelesaikan konflik itu. Nah, kalau kita berbicara tentang Alkitab, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu tidak melebihi kekuatan kita. Ya. Nah, mari kita lihat. Libatkan diri kita dan biarkan semua pihak sedang bertikai tahu bahwa kita telah melibatkan diri. Kita ada di situ. Kita ada dalam konflik itu. Tentu saja kita Kita seorang pemimpin. Ingat tadi kita sebagai orang yang manajer. Nah, ketika konflik maka kita disebut dengan kita punya kinerja, kita bekerja di situ. Jadi kita hamba Tuhan itu kita bekerja loh. Apa pekerjaan kita misalnya? Ya menyelesaikan konflik. Salah satu pekerjaan kita. Jadi libatkan diri kita, biarkan semua yang sedang bertikai itu bahwa ada ya kita ada melibatkan diri kita. Itu saya Tuhan berhikmat kenapa Tuhan itu harus tinggal di dalam hati kita. Roh Kudus itu harus tubuh kita adalah rumah Roh Kudus itu ya. Supaya Roh Kudus itu menjadi, Alkitab bilang kan firman itu adalah hakim. Supaya Supaya semua kalau ada konflik kita kembali kepada kebenaran. Nah, kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Alkitab bilang Yohanes 8. Jadi sesuatu yang kita ada di situ ya untuk menyelesaikan konflik dengan orang. Nah, kemudian kita menjadi orang yang bijaksana untuk kita menyelesaikan mendapatkan solusi yang terbaik. Ya. Itu kenapa saya Musa itu ya berdoa dalam Mazmur 90 itu ya. Tuhan berikan hati kami yang bijaksana untuk menghitung hari-hari kami sedemikian itu. Musa saja minta supaya diberi hati yang bijaksana untuk memimpin bangsa Israel. Tahukah salah satu daripada nasihat mertua Musa yang kita kenal dengan ciri khas seorang pemimpin itu adalah untuk mencari pemimpin atau hakim-hakim yang menasihati atau yang memberikan solusi kepada bangsa Israel. Salah satunya adalah hati Musa yang bijaksana untuk menerima teguran atau nasihat ya, bukan teguran, nasihat daripada mertuanya, supaya dicarilah dari kalangan orang Israel itu yang cakap, yang takut akan Tuhan, yang dapat dipercaya, kemudian benci pengejaran akan suap. Jadi salah satu cara untuk menyelesaikan konflik itu adalah hati yang bijaksana. Makanya Alkitab bilang orang bijak berteman dengan bijak akan menjadi orang yang bijak. Tapi orang bodoh kumpul dengan orang bodoh akan menjadi bodoh. Sama apa saja dalam kehidupan kita, bijaksana adalah sesuatu yang bisa kita upgrade, dan itu dalam hidup kita dengan sesama kita. Kita dapat dari mana? Dari apa yang Tuhan
beri kepada kita. Makanya Alkitab sering berkata, buatlah hatiku mengerti Tuhan. Mazmur 119 itu banyak seperti itu. Buatlah aku mengerti supaya aku memegang perintah-perintahmu. Buatlah aku mengerti supaya aku mengingat akan ketetapan-ketetapanmu. Buatlah aku mengerti. Maksudnya Tuhan berikan aku bijaksana untuk dalam keadaan apapun, untuk ada solusi yang terbaik dalam menyelesaikan konflik dalam kita apa saja yang begereja atau keluarga atau perusahaan tempat kita bekerja, ada saja terjadi. Nah, coba bayangkan kalau kita tidak menjadi orang yang bijaksana, kita tidak mungkin bisa menjelaskan solusi kepada kedua belah pihak. Ingat, dunia ada 3 ya. Dalam Mazmur 1 itu orang berdosa, orang fasik, kemudian apa? Orang kumpulan pencemooh. Makanya orang fasik tidak tahan kepada duduk dalam kumpulan orang benar. Nah, hanya orang benarlah yang bisa memberikan solusinya kepada orang-orang lain. Dunia, hakim pada orang dunia adalah hanya menghakimi benar salah. Kalau kamu benar, berarti kamu bebas. Kalau kamu salah, berarti kamu dihukum. Itu dunia. Tapi di gereja tidak seperti itu. Gereja adalah sesuatu yang memberi solusi supaya mereka bertumbuh di dalam kedewasaan. Dewasa. Jadi kenapa kita sebagai hamba Tuhan kita bisa memberikan solusi kepada kita, kepada kedua belah pihak yang berseteru, berkonflik, ya? Karena kita tadi ada bijaksana, kita sudah alami apa yang mereka alami, istilahnya gitu ya. Makanya kalau kita tidak bertumbuh dalam kedewasaan hidup kita tidak akan bisa memberi solusi. Makanya Paulus bilang kalau orang yang mau diangkat, didiaken, jangan berikan pada orang yang baru bertobat. Jangan beri itu. Karena masih ada Mesir, ada Taurat yang ada pada dirinya. Ada solusi. Nah, solusinya dari mana? Ya tentu saja kita dari firman Tuhan yang harus kita dengar setiap hari. Yang menjadi kebiasaan hidup kita, kesukaan kita merenungkan firman Tuhan dalam itu. Kenapa? Karena Tuhan percayakan kita untuk kita menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi. Saya sebagai hamba Tuhan di gembala sidang banyak terjadi dalam menghadapi ini. Ada solusi yang tiba-tiba saya tidak ngerti gimana caranya untuk menyelesaikan solusi yang secara manusia ini berat. Tiba-tiba Tuhan kasih solusinya dan puji Tuhan selesai. Mereka bisa menerima itu, dan itu sangat perlu. Itu kenapa kita perlu intim dengan Tuhan, membiasakan kita dengar Tuhan dalam hidup kita. Nah, ini tips bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang menyelesaikan konflik, ya, menyelesaikan konflik. Nah, seorang pemimpin dapat mengambil sikap diam atau mengabaikan. Hal ini dilakukan seorang pemimpin jika konflik ini tidak memiliki dampak sosial. Ya. Tidak menghebohkan, misalnya dampak sosialnya itu misalnya buat keluarganya,
terjadi apa gitu ya. Misalnya terjadi perceraian, kalau ada terjadi. Nah, kita menjadi orang yang bisa mengerti, oh ini harus diselesaikan atau harus ini kita diam saja. Kalau biasanya kalau kita diam saja, kalau itu istilahnya gini ya, Yohanes itu bilang ada dosa yang harus kamu berdoa, apa itu Alkitab bilang ya, dalam Yohanes itu ada dosa yang tidak perlu kamu berdoa untuk itu. Ya. Nah, saya sering alami ini dalam gereja. Dalam gereja, saya sering kalau ada orang apa-apa semuanya, tiba-tiba saya diam. Nggak tahukah kalau saya diam, orang diam juga. Jadi semua orang diam. Nah, baru saya memberikan firman Tuhan, bagaimana untuk menyelesaikan apa di balik itu semuanya. Ya. Nah, selain kita diam atau mengabaikan itu, kalau itu tidak berdampak sosial atau sosial itu ya meluas gitu ya. Nah, kita juga dengan tindakan bersikap tanggung jawab dengan mengambil langkah-langkah memahami menjelaskan masalah secara jelas. Nah, dalam ini kita harus sportif ya, bukan spektif. Seperti meneliti masalah lebih dalam lagi ya, menguraikan masalah-masalah yang menjadi bagian kecil supaya akhirnya menemukan bukti yang telah ada hingga menempatkan pilihan solusi yang terbaik sehingga dapat menjalankan keputusan dengan bijaksana. Dan ini tidak gampang. Makanya kita hamba Tuhan penting belajar, misalnya belajar apa? Belajar psikologi misalnya, psikologi manusia. Kita belajar apa saja supaya kita belajar kepemimpinan, memimpin, mengelola. Apa yang jadi panggilan dalam diri kita? Jadi kita mengambil tindakan bersikap bertanggung jawab dengan mengambil langkah memahami dan menjelaskan masalah-masalah secara jelas. Misalnya contoh bukan jangan ya. Kalau kita memberi nasihat, jangan menyerang orang lain misalnya. Saya punya kesaksian ketika ini istri saya menasihati jemaat supaya jemaat ini tidak menyerang keluarganya kalau suami istri berkonflik misalnya. Nah, tahukah dia marah, dia takut, dia itu semuanya. Nah, itu maksudnya konflik, jangan sampai kita menyerang personal orang, apalagi orang tua dari suami istri. Nah, kemudian seorang kita sebagai pemimpin, kita dapat bersikap tanggap terhadap sesuatu yang sedang terjadi. Dan menyelesaikannya itu sebelum hal itu terjadi. Jadi kita tanggap, ya, menanggapi semuanya itu dan menyelesaikannya sebelum itu terjadi dengan rumit. Artinya jangan menunda-nunda. Kalau itu memang kita bisa selesaikan dengan apa? Dengan baik. Gitu ya. Ingat Alkitab bilang kalau jangan kalau kamu marah jangan sampai matahari terbenam. Maksudnya gini, jangan sampai kita menunda kalau itu kita bisa selesaikan. Kita tidak marah sebelum 5 menit, 1 jam, itu maksudnya. Apalagi kalau berganti hari, ya, itu maksudnya. Jangan sampai itu menjadi rumit.
Nah, sering kita menjadi orang yang kita abaikan hal yang kecil itu menjadi perkara yang besar terjadi dalam hidup kita. Karena kita tidak sikap tanggap dalam mengelola atau mengelola konflik dalam yang kita hadapi. Oke, ada pertanyaan tentang konflik? Manajemen konflik? Ada Pak, pertanyaan Pak. Ada pertanyaan. Oke. Pertanyaannya Pak. Kata Bapak tadi kan kalau kita menasihati orang, menasihati orang, jangan kita menyerang seseorang. Apa maksudnya? Bagaimana itu, Pak? Ya, menyerang orang itu bukan fisik, maksudnya jangan kamu menyalahkan orang. Ya. Kamu menyalahkan orang itu menyalahkan satu, memenangkan yang satu, istilahnya gitu ya. Itu maksudnya menyerang. Menyerang dengan kata-kata, bukan dengan fisik. Ya. Oh, Pak, Kan ini bukan menyerang pribadinya, Pak. Iya, maksudnya pribadinya. Maksudnya di tengah-tengah gitu. Harus Tengok-tengok orangnya. oh gitu ya. Coba yang lain satu-satu ya, coba ini. Gini, kalau menyerang orang lain itu gini. Misalnya suami istri misalnya nih ya, suami istri. Tapi tidak ada di sini ya. Yang lain di luar di Zoom ini. Nah, misalnya gini. Kamu dasar seperti orang, seperti papamu, seperti mamamu gitu loh. Itu namanya menyerang. Menyerang dengan perkataan dibandingkan dengan orang tua gitu. Itu yang disebut dengan menyerang pribadi orang. Nah, sebagai kita yang memberi solusi, kita tidak boleh menyalahkan yang satu, memenangkan yang satu. Itu maksudnya. Kita bukan berada di tempat yang menyerang orang. Kita menjadi orang yang memberi solusi. Ya. Bukan membuat masalah. Kalau kita menyerang orang lain, maka kita menjadi orang yang membuat masalah. Gitu. Ya? Ngerti Pak, ngerti Pak. Pernah alami itu Pak? Pernah saya alami gitu Pak. Sekarang enggak ya? Iya, yang satu dia menasihati, tapi yang satu lagi dia malahan lebih memihak kepada yang satu lagi. Jadi nggak netral dia. Oh. Ya, maksudnya itu kita berada di kasusnya itu yang tidak netral itu seorang pemimpin atau bagaimana Pak? Seorang pemimpin Pak, seorang pemimpin. Oh ya ya. Nah, kita sekarang paham. Kita seorang pemimpin, kita tidak boleh mengalahkan satu, memenangkan yang satu. Kita orang yang memberi solusi, konflik dalam gereja, bukan hanya gereja, tempat kita bekerja, ya, dalam perusahaan kita. Mengerti Pak. Saya beri contoh di dalam Alkitab yang bagus tentang nasihat yang memberikan jalan keluar adalah
seorang hamba yang bangsa Israel yang ditawan oleh pasukan Panglima Naaman itu kan. Dia ada di rumah Naaman kan? Iya. Tahu cerita itu? Garis kecil. Gadis kecil. Dia adalah hamba ya di tengah Panglima itu. Tahu nasihatnya luar biasa kan? Wah, di bangsaku dia bilang ada seorang nabi. Coba bayangkan kalau Naaman itu menggunakan kekuasaannya. Siapa kamu? Kamu hamba kan? Coba lihat ya. Naaman punya hati yang bijaksana. Dia datang. Kenapa? Dia kebutuhannya. Apa yang diberikan oleh penasehat seorang gadis kecil hamba ini? Adalah supaya tuannya sembuh. Nah, jadi tujuan dalam hidup nasihat kita adalah kesembuhan, beri pengertian. Oke? Oke Pak, makasih ya Pak atas sarannya. Ya, ada lagi? Ada Pak. Ya. Nyebut nama ya supaya ini. Supaya saya lihat. Pak dari Sampit. Oh. Ya. Yang saya mau tanya Pak, misalnya gini, misalnya seorang pemimpin ini, dia ada satu masalah dan dia menyelesaikan terus sama sekali tidak ada solusi atau tidak sampai tuntas. Nah, kira-kira kalau dibiarkan itu siapa yang salah, Pak? Kira-kira gimana ya dosanya? Berdosa nggak Pak pemimpin? Atau misalnya nih, dia sudah berusaha tapi masalah itu tidak terselesaikan sampai dia menyerah lah istilahnya. Nah, kira-kira gimana itu Pak? Makasih Pak. Seorang pemimpin yang tidak, itu menurut siapa yang belum selesai? Menurut Moyok? Misalnya Pak, misalnya ada, misalnya kira-kira itu terus dia biarkan masalah itu, kira-kira berdosa nggak Pak? Kira-kira pemimpinnya itu atau gimana? Nggak tahu juga aku Pak. Makanya saya tanya. Oh, oke, itu nggak ada yang berdosa atau apapun. Kita menyelesaikan masalah, konflik dan hidup kita. Misalnya gini Pak, maksud saya ada masalah yang dia buat. Maksudnya masalah dia antara dia sama orang tersebut. Terus dia nggak selesaikan sampai tuntas. Kira-kira yang salah siapa? Kira-kira. Nah, kamu pertanyaan yang salah atau yang berdosa? Dua-duanya Pak. Kira-kira menurut Bapak itu gimana? Biar apa yang dia lakukan? Apa yang dilakukan itu berdosa atau salah? Iya, maksud saya itu apakah dia dibiarkan saja begitu atau harus berusaha? Maksud saya begitu, Pak. Itu bertanya sudah terjadi atau belum terjadi ini? Yang sudah dan belum. Kira-kira begitu, Pak. Kira-kira maksudnya apa kita membiarkan? Misalnya saya seorang pemimpin. Nah, saya ada masalah sama jemaat atau karyawan saya. Kira-kira saya nggak ada solusi lagi untuk menyelesaikan. Kira-kira kalau saya biarkan itu salah nggak Pak? Misalnya gitu Pak. Oh, kalau kamu membiarkan, kalau menurut saya kamu belum bijaksana untuk menyelesaikan. Ya makanya saya tanya itu Pak. Kira-kira menurut Bapak itu gimana? Ya itu jawabannya, belum bijaksana karena kau belum menyelesaikan. Yang bagus itu selesaikan dulu. Nah itu saya berdosa nggak Pak? Kira-kira memang nggak ada lagi solusinya. Kira-kira berdosa nggak saya Pak? Saya tidak punya hak untuk menilai berdosa atau tidak berdosa kau. Oh ya.
Ya, baik Pak, baik Pak. Yang berdosa itu ini. Dosa itu, ingat ya, upah dosa adalah maut. Ya, Iya, upah dosa itu maut, kematian. Nah, jadi ingat kita ada dalam Tuhan nih, dalam Tuhan. iya, iya. Kalau kau melakukan apa yang berdosa, itu ada apa ya? Maut itu apa ya? Kematian. Mati. Oh, kalau mati, apa artinya mati? Mati itu sebenarnya bukan mati secara rohani. Kamu putus hubungan pertama dengan Tuhan. Kemudian hati nurani kita itu nggak peka lagi. Kalau kita nggak peka, kita bisa jadi cepat marah, ya. Sedikit-sedikit kita tersinggung, lalu kita stres. Akibat stres kita apa yang terjadi? Kita cari solusinya dengan minuman keras. Ya, kita bisa berkelahi, gitu ya. Nah, itu bisa menimbulkan dosa. Bisa menimbulkan dosa. Ya. Dan itu bisa menimbulkan kematian, mati maksudnya. Kita tidak ada lagi hubungan dengan Tuhan, tidak ada lagi hubungan kita dengan sesama kita. Gara-gara kita tidak mau menyelesaikan saja, gitu loh, menyelesaikan masalah kita. Makanya tadi saya bilang, kalau kamu marah, jangan sampai kamu matahari terbenam. Matahari terbenam itu maksudnya jangan ulur-ulur waktu sampai berganti hari. Ingat, kesusahan hari ini cukuplah hari ini. Itu maksudnya, jangan lagi kamu tambah lagi kesusahan besok. Itu ada lagi kesusahannya sampai kita meninggalkan dunia ini. Itu sebabnya kenapa seorang pemimpin kita tadi ya, kita menyelesaikan mana nih? Nah, ini dia. Kita menjadi orang yang ada di tengah-tengah orang yang bisa menyelesaikan konflik orang. Kenapa kita menjadi orang yang bisa menyelesaikan konflik orang? Karena kita sudah beres dengan diri kita. Alkitab bilang, apa yang ada padamu itu yang kamu berikan. Ingat, Tuhan tanya kepada Musa kan, apa yang ada padamu Musa? Musa bilang tongkat. Tongkat itulah yang dipakai Tuhan di tangan Musa untuk membelah laut Teberau itu. Coba kalau Musa bilang, nggak mungkin tongkat ini bisa membelah. Saya ya, Tuhan ada, dan itu maksudnya ada pada Musa itu dipakai oleh Tuhan. Ya. Ini kita gitu loh. Kita ini sekarang belajar manajemen nih, menyelesaikan konflik. Imajinasi kita pemimpin. Nah, kita menyelesaikan konflik antara orang lain nih, orang lain. Kenapa kita bisa menyelesaikan konflik orang lain? Karena kita sudah mahir, sudah cakap, dan kita sudah selesai pengalaman kita. Paulus bilang kepada Timotius bilang gini, awasi dirimu baru ajaranmu. Awasi dirimu itu gini, kita khotbah misalnya berdoa misalnya, oh kita berdoa dan bawa semua orang berdoa, tapi kita sendiri tidak berdoa. Nah, kita menjadi orang yang bohong. Nah, kalau kita tidak pernah konflik dan tidak pernah kita menyelesaikannya, tidak mungkin kita menjadi orang yang memberikan solusi kepada orang yang berkonflik yang sama dengan kita. Mungkin tidak sama, tapi kita bisa menyelesaikan itu. Karena itu ada pada kita.
Nah, waktu kita menyelesaikan konflik itu orang lain itu, ingat diri kita sudah selesai dengan itu gitu loh. Nah, kita menjadi orang yang bijaksana seperti Musa tadi yang mencari orang hakim-hakim tadi. Oke, sudah ya? Sudah jam 9? Sudah, Pak. Sudah pas, Pak. Udah pas. Ya, itu maksudnya. Oke, selamat malam. Di Palu jam 10, Pak. Semua foto? Semua buka dulu. Luar biasa nih, Pak. Foto, Pak. Foto, Pak. Foto, Pak. Foto, Pak. Biar ada bukti. Ada buktinya, Dedis. Foto dulu. Anda udah ganteng itu, Pak. Harus foto itu, Pak. Anda udah ganteng itu, Pak. Bapak Ibu yang bisa Fotonya mana? tolong tuh buka kameranya. Kita mau foto sebentar. Semua kamera dibuka. Yang pertama, Pak Ketua kelas, saya di layar berapa ini? layar lurus, Pak. Pak Ayub, Bapak matanya di layar dibuka, kaca Pak Ayub. gitu. Layar pertama, 1, 2, 3. 3 lah, Pak Ayub. Pak Ayub 3. Itu layar kedua. Dan tegang-tegang kali, Pak Anda. Kok malu-malu aja ya, Pak Ayub. 1, 2, 3. Salam dua jari. Pak Ayub nggak nampak itu. Jangan, Pak. Pak Ayub nggak Salam kelihatan. dua jari. Ini Kampanye tidak ada kampanye, Pak. Jadi, Pak. Salam dua jari. Jangan kampanye, Pak. Boleh, Pak. Pendeta harus netral. Mumpung hari terakhir ketemu. Harus netral. Salam dua jari. Pak Romi Sulingga, menjual-jual. ya sudah kah apa semua? Sudah, Pak. Tiga Sudah. lah. Sudah foto selesai. Oke, Pak. Siapa nih? Ibu Ayo, Elena salam dua jari, berdoa. ayo. Ibu Elena ya. Pongwi. Biar foto kami. Ibu Elena berdoa. Tutup. Absen dia, Pak. Buka mute-nya ada nih. Buka mute-nya. Udah pulang, Pak. Pak dosen, Fajar dia, Pak. Pak dosen. Ya. Satu kata dulu buat tanggal 14. Hah? Satu kata dulu buat tanggal 14. Nah, Oh, salam maka dua jari. Pak Peri salam dua jari itu. Salam dua jari. Pak Ayub doa. Pak Baik, Ayub Pak. aja yang doa. Biar nomor 3 Hah? menang. Baik, Pak Ayub Pak. aja yang doa, Pak. Itu Pak Peri salam dua jari dia. Ya, salam dua jari. Ayub, salam dua jari. Siap. Soalnya saya limas. Pak Ayub Aminkan saja, Pak. Aminkan. Ayo, siapa yang mau doa nih? Mana Bu Ina tadi? Ya, Pak Ayub. Boleh. Boleh saya, boleh. Ayo, Pak Ayub, Pak Ayub. Boleh. ya, Pak Ayub berdoa, Pak Ayub. 3 jari, Pak Ayub. Jangan lama-lama, Pak. Ya, baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar dengan baik, semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Berkati kami semua yang hadir maupun yang tidak hadir, dan juga kami tidak lupa berdoa buat tanggal 14 nanti, kiranya Engkau memberikan kami hati yang pemilih yang bijak, agar siapa yang kami milih juga sesuai dengan hati nurani kami ya Bapa. Berkati Pak dosen kami yang sudah mengajar, terima kasih Tuhan. Beliau sudah meluangkan waktu,
kiranya Engkau memberkati beliau dengan tugas dan pekerjaannya Bapa. Ini doa ini kami handal membias kami datang berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Maju jua, maju jua, maju jua. Salam dua jari, maju jua. Pak Yub. Semuanya. Ganjar Pak Yub, ganjar. Yang nomor 2 nanti kirim nomor rekening di grup. Siap, Japi ya Pak, di Japi ya. Japi Pak Ayub. Biar saya istirahat. Pak Ayub, tim ses nih Pak Ayub. Oke, Tuhan berkati semua. Tuhan berkati. Yesus berkati malam semuanya. Jangan lupa nomor 2 ya. Jangan lupa nomor 2. Salam dua jari. Selamat malam. Serangan Fajar, Pak. Serangan lagi hadapi serangan Fajar ini, Pak. Lumayan sedikit kampanye kan. Nomor 3 ya. Ya, nggak Baju apa-apa. PDI pilihnya Prabowo. Oke.